sebagai beriman mengerjakan perintah itu terasa, tetapi sebagian kaum muslimin melaksanakan perintah terasa berat karena tidak punya modal keimanan yang kuat. Oleh karenanya mungkin di antara kita menjumpai suatu daerah yang mana mayoritas daerah tersebut sebagian besar kaum muslimin tekun melaksanakan perintah Allah. Tandanya ketika suara azan belum dikumandangkan, mereka sudah berangkat menuju tempat sholat, menuju masjid. Ini sering kita saksikan. Alhamdulillah di masyarakat kita ini dari dulu seperti itu. Alhamdulillah. Lain halnya suatu daerah, ada suatu daerah, jangankan pergi ke masjid, suara azan pun tidak terdengar di kampung itu, sehingga banyak masjid-masjid yang kosong. Kalau kita mengamati, menganalisa kenapa sampai sedemikian itu parahnya, tidak lain adalah mayoritas kaum muslimin di daerah itu belum punya kemantapan keimanan. Tetapi ketika mereka itu tidak mengerjakan yang namanya adat istiadat, hasil peninggalan nenek moyangnya, mereka sangat risau dan dihantui rasa ketakutan. Jadi perbandingannya itu antara perintah Allah dan perintah mempertahankan adat istiadat, mereka lebih memperhatikan, lebih dominan dan lebih takut kalau tidak melaksanakan. Ini fakta. Mungkin di daerah kita ini, daerah Bangil umumnya jarang, tetapi di daerah Malang Selatan sana banyak kita jumpai. Jadi bandingannya itu, kalau tidak melaksanakan yang namanya adat istiadat yang sudah mendarah daging di daerah itu, mereka dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa takut yang luar biasa. Tetapi terhadap perintah Allah, mereka mengabaikan, tidak memperhatikan. Seperti itu. Alhamdulillah kita
hidup di tengah masyarakat yang mayoritas kaum muslimin melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah, sholat. Ini mukadimah sebelum saya membacakan sebuah hadis yang ada kaitannya dengan mukadimah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi wawasan kita atau menjadi catatan kaki kita dalam rangka memperhatikan perkembangan dakwah Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah saya bacakan hadis ke-9 dari kitab Arba'in Nawawiyah dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, kata Nabi, apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semuanya. Kerjakanlah semampu kalian. Hanya saja yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alangkah jelasnya agar kita lebih gamblang sebuah sabda Rasulullah SAW yang disampaikan hadis ini oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isi sabda Rasulullah yang berbunyi, apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Hanya saja yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Penjelasan dari hadis tersebut
Hadis ini menjelaskan sebuah kaidah tentang meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ibu-ibu jangan pidato sendiri, nanti aja. Hadis ini menjelaskan sebuah kaidah tentang meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sebab binasanya umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka. Jadi satu kaum terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dua perkara. Yang pertama, banyak bertanya. Artinya banyak bertanya ini bertanya yang mestinya dia sudah paham, tapi pertanyaan yang sifatnya dibuat-buat berderet seperti itu. Kalau tidak paham bertanya, itu sebuah perintah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan kaum terdahulu itu binasa karena mereka menyelisih perintah nabinya. Jadi perintah Nabi sudah jelas, sudah disampaikan oleh Nabi, tetapi mereka malah melakukan suatu amalan yang tidak diperintah oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini harus hati-hati. Sebagaimana sebagian kaum muslim, mereka lebih senang melakukan suatu amal yang tidak diperintah oleh Nabi, karena mereka terkungkung dalam suatu organisasi, dalam suatu komunitas, yang mana komunitas itu ciri khasnya melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai mendarah daging, sehingga ketika dinasihati mereka tidak terima. Inilah yang terjadi seperti itu. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan kita suatu kebenaran yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka melakukan suatu amal yang menyelisih dari perintah nabinya. Dan ini diancam orang yang membuat suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain telah di akhirat orang yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar perintah alias bid'ah tidak mendapatkan air minum dari telaga Kautsar, bahkan diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sesuatu amalan yang tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lanjutkan. Sebab urut atau datangnya hadis ini, jadi asbabul wurudnya Rasulullah menyampaikan sabdanya tadi, asbabul wurudnya, sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, khataba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, ayyuhan nasu, inna Allah azza wa jalla qad farada 'alaikumul hajja Fahujju Faqala rajulun Akulla amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat walam mastata'tu. Tsumma qala daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ihtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum 'an syai'in fada'uhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Lalu seorang laki-laki bertanya, apakah wajib di setiap tahunnya? Maka beliau terdiam hingga orang tersebut mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku katakan iya, maka akan menjadi wajib, dan niscaya kalian tidak mampu melakukannya. Cukup bagi kalian dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan sering menyelisih para nabi mereka. Maka apabila saya perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika saya melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Ini perlu ada yang digarisbawahi. Yang pertama, tentang kalimat tidak kemampuan untuk melakukannya. Jika perintah haji itu wajib, kalian tidak akan mampu melakukannya. Perlu digarisbawahi tersebut ada catatan kaki. Ini termasuk dari mukjizat Rasulullah SAW, di mana beliau mengabarkan apa yang akan terjadi di kemudian hari.
kita saksikan saat ini jumlah kaum muslimin yang berjumlah miliaran orang dari segala penjuru dunia. Kalau saja kaum muslimin hanya tinggal di sekitar Jazirah Arab, mungkin mereka bisa untuk menunaikan haji setiap tahun. Namun fakta sekarang yang kita saksikan bahwa kaum muslimin menyebar di wilayah seluruh penjuru dunia. Tentunya sebagian mereka akan merasa berat jika ibadah haji itu diwajibkan setiap tahun. Bahkan saat ini kita saksikan terkadang seseorang harus menunggu puluhan tahun agar bisa berangkat haji. Ini fakta. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu suatu yang mukjizat. Kenapa Rasulullah tidak mewajibkan? Kemudian catatan kaki yang ketiga, Rasulullah SAW menginginkan para sahabat menjalankan zahir yang Rasulullah perintahkan tanpa perlu banyak bertanya atau berlebihan. Hal ini dikarenakan zahir sabda Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya kewajiban haji hanya sekali. Ini bisa dilihat dalam kitab Kasfu Al-Mushkil bin Hadis As-Sahihain. Jadi Jamaluddin Abu Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi. Jadi itu yang berkaitan dengan banyak bertanya. Jadi yang penting kata Nabi, kita mentaati apa yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan. Pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Penjelasan kalimat ini dalam hadis ini Rasulullah SAW membahas tentang hal yang dilarang. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi apa yang beliau larang, bukan hanya sekedar meninggalkan. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi kita jauhi. Maksud dari sabda Rasulullah SAW, lafaz fajtanibuhu adalah jadikan perkara yang haram di satu sisi dan kalian di sisi lainnya yang berlawanan. Banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya haramkan dengan melarang untuk mendekatinya. Contohnya adalah perbuatan zina. Zina bukan hanya diharamkan pada perbuatannya, bahkan untuk sekedar mendekatinya saja tidak boleh. Jadi zina itu bukan hanya diharamkan saja, didekati saja kita tidak boleh. Oleh karenanya segala perkara yang dapat
menghantarkan seseorang kepada perzinahan juga diharamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Di antara hal yang bisa menghantarkan kepada zina adalah kholwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini yang dapat menghantarkan suatu perzinahan. Maka khalwat, berdua-duaan juga dilarang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi amra'atin illa ma'adi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali dengan disertai mahramnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5233. Di dalam hadis Imam Muslim, hadis nomor 2341. Kita lanjutkan. Bahkan lebih tegas lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala la yaqtuwanna rajulun bi amra'atin illa kana salisuhuma syaitan." Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Jadi yang ketiga adalah syaitan. Nabi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasma'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sungguh yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Ini keterangan penjelasan yang berkaitan dengan lafaz fajtanibuhu, maka jauhilah. Rasulullah memerintahkan sesuatu yang diharamkan, bukan hanya diharamkan tapi dijauhi. Dan dikuatkan dengan beberapa sabda Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian sekarang perintah. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya,
maka kerjakanlah semampu kalian. Hal ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengerjakan perkara yang diperintahkan semaksimal mungkin, dan kita tidak berdosa jika tidak mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak berdosa. Contohnya itu aja. Kalau kita diperintahkan sholat itu berdiri, tetapi walaupun sholat itu hukumnya wajib, itu cara mengerjakannya menurut kemampuan. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh sholat dengan tidur. Begitu seterusnya. Ini contoh sebuah perintah menurut kemampuan. Bisa dipahami? Contohnya, kita hanya mampu untuk membantu sebagian kebutuhan orang yang fakir, namun tidak mampu untuk membantu seluruh kebutuhannya. Dalam hal ini, ia tidak tercela karena ia telah mengerahkan sebatas kemampuannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'alal muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim." Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 91. Contoh lainnya dalam sholat, jika kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka kita boleh melakukannya sambil duduk. Rasulullah SAW bersabda, "Shalla qa'iman, fa in lam yastati' fa qa'idan, fa in lam yastati' fa 'ala jambin." Sholatlah engkau dengan berdiri, namun jika engkau tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Dan jika engkau tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat perbincangan di antara ulama tentang manakah yang lebih utama, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Mana lebih utama, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Tentunya keduanya adalah hal penting dan utama dengan kesepakatan para ulama. Namun manakah yang lebih utama dan banyak pahalanya? Hal ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang utama, jika ditinjau dari segi mudah dan tidaknya, maka meninggalkan larangan lebih mudah dan utama. Karena hakikat meninggalkan larangan adalah
hanya dengan tidak mengerjakannya. Berbeda dengan mengerjakan perintah, kita butuh usaha dan pengorbanan untuk melakukannya. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang perkara yang dilarang, beliau SAW memerintahkan kita untuk menjauhinya tanpa ada keringanan. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengerjakannya semampu kita. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kita pasti mampu untuk meninggalkan perkara yang dilarang. Namun hal ini tidak berlaku secara mutlak. Bahkan pada sebagian kondisi didapati meninggalkan larangan lebih berat. Contoh, tidak meratapi kematian orang yang benar-benar kita cintai. Kenyataannya ketika ditinggal mati terhadap orang yang kita cintai, yang dicintai, keluarga yang dicintai, mereka meratap. Padahal meratap itu dilarang. Yang menyebabkan mayat itu disiksa karena ratapan keluarganya. Tapi kenyataannya sebagian kaum muslimin ketika ditinggal mati oleh salah satu keluarga yang dicintai, mereka meratap, menangis sejadi-jadinya, bahkan merobek-robek bajunya, gulung-gulung dan lain sebagainya. Nah, ternyata berat. Wallahu a'lam bishawab. Ada dulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahwasanya pada kenyataannya meninggalkan larangan itu sebagian sangat berat. Contoh yang kedua, tidak berzina ketika digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan di tempat yang sangat tertutup. Ini termasuk meninggalkan larangan yang sangat berat ketika berdua-duaan dengan seorang wanita yang cantik di tempat yang tertutup. Ini termasuk larangan yang berat. Yang ketiga, tidak melihat hal-hal yang haram di HP di saat semua keluarga sudah tertidur, sedang dia berada di kamar yang tertutup. Ini juga berat, padahal larangan. Nah, dikira bapaknya tidur, kenyataannya selimutnya kok muruk. Ternyata melihat HP di dalam selimut. Keluarga semua tidur semua. Ini termasuk larangan berat. Yang terakhir, tidak korupsi bagi orang yang mengurusi harta orang lain. Ini juga larangan yang berat. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan meninggalkan perkara-perkara yang haram lebih baik daripada mengerjakan amalan-amalan sunnah. Memang benar pada asalnya bahwa meninggalkan larangan itu lebih mudah. Namun di beberapa kondisi
Tidak demikian, ternyata berat. Terlebih lagi jika ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk melakukannya. Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Saat itu Nabi Yusuf tergoda oleh wanita yang sangat cantik jelita di dalam sebuah kamar yang terkunci, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Banyak sebab-sebab yang mendorong Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan maksiat. Namun Nabi Yusuf alaihissalam mampu meninggalkannya. Inilah diantara keutamaan Nabi Yusuf, yaitu beliau alaihissalam mampu meninggalkan maksiat di saat yang sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang orang yang mampu melakukan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu sebuah hadis yang tidak asing lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillah yauma la yadhillah illa dhilluh. Rajulun talabathu imra'atan dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah. Ini di antara contoh-contoh seseorang yang mampu menghadapi sebuah larangan dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, memberi keimanan yang kuat, sehingga kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah larangan, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjauhinya. Mudah-mudahan manfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor 9 tentang mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang perlu yang disampaikan atau yang ditanyakan.